Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya dengan Dr. Fitri. Saya dokter yang bekerja pada klinik hari ini. Izinkan saya untuk menanyakan informasi mengenai Ibu terlebih dahulu ya. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Putri. Usianya berapa Bu? 30 tahun. Pekerjaannya? Untuk alamatnya di mana ya Bu? Di Buah Batu. Ibu boleh saya tahu apa tujuan Ibu hari ini? Saya mau mengatur jarak kehamilan. Ibu punten ya Bu ya. Ibu sudah menikah Bu? Sudah hamil? Sudah melahirkan? Anaknya sudah berapa? Sudah 1. Ibu punten bisa punya banyak pasangan nggak Bu? Atau keluhan seperti keputihan? Lalu Ibu sebelumnya ke sini ingin berkonsultasi saja? Baik Ibu, mungkin sebelum kita lanjut ya Bu ya, saya ingin menjelaskan secara singkat bahwa program keluarga berencana itu bertujuan untuk membantu pasangan dalam merencanakan kehamilan yang sehat dan sesuai dengan keinginan. Nah Ibu, kalau dari rekam medis yang saya terima di sini, Ibu itu sekarang berkonsultasi mengenai pemasangan kontrasepsi ya Bu ya. Apakah betul Bu? Ibu sebelumnya kenapa Ibu ingin memulai penggunaan kontrasepsi? karena saya mau mengatur jarak kehamilan. Betul Bu. Supaya tidak terlalu dekat ya Bu ya. Nah, saya mau jelasin dulu nih Bu, kontrasepsi itu ada banyak yang bisa Ibu lakukan. Yang pertama, berdasarkan kandungan yang ada hormonalnya dan non hormonal. Yang hormonal contohnya ada implan, ya implan di sini, terus diminum pil, suntik, itu juga mengandung hormon. Lalu ada kalau yang tidak non hormonal bisa tubektomi, jadi nanti tuba fallopi Ibu dipotong, lalu bisa menggunakan kondom atau nanti bisa disterilisasi, atau misalkan kondom itu tanpa penggunaan hormon. Lalu ada yang masa perlindungan itu ada jangka panjang dan jangka pendek. Contohnya penggunaan jangka panjang ada IUD atau implan itu biasanya berapa tahun sekali baru Ibu ganti. Lalu ada penggunaan jangka pendek itu contohnya pil sama suntik. Kalau pil itu biasanya diminumnya setiap hari. Kalau misalkan suntik itu beberapa bulan atau sebulan sekali disuntik ya Bu ya. Nah, lalu secara teknologi ada yang modern sama ada yang tradisional. Kalau modern itu contohnya implan dan IUD, atau yang metode tradisional itu contohnya senggama terputus atau kolikus terputus ya Bu ya. Ibu, untuk saat ini apakah ada alasan medis tertentu yang mengharuskan Ibu menggunakan kontrasepsi ini? Tidak ya Bu ya. Nah tadi kan setelah saya menjelaskan ya Bu ya, ada yang jangka panjang, jangka pendek gitu ya Bu ya. Ibu sebelumnya udah pernah menggunakan metode kontrasepsi seperti ini tidak Bu? Belum. Kalau Ibu sebelumnya pernah ada keluhan mual yang kepala atau haid tidak teratur nggak Bu? Tidak ada. Nah Ibu, berdasarkan informasi yang tadi saya langsungkan ya Bu ya kepada Ibu, saya akan membantu Ibu memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan kondisi medis dan gaya hidup Ibu gitu. Untuk saat ini yang saya sarankan adalah Ibu memilih IUD ya Bu ya, karena ini sangat efektif dan tahan lama. Bisa sampai 10 tahun Ibu tuh baru boleh ganti. Kalau misalkan Ibu mau jarak anaknya 10 tahun ya Bu ya. Tapi bisa menyebabkan nyeri saat haid, terus kram perut atau flek, keluar flek di awal penggunaan. Nanti jika Ibu setuju, nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum pemasangan. Nanti saya juga akan ulangi poin-poin penting dari hasil diskusi ini ya Bu ya, dan memberikan informasi yang tertulis. Lalu Ibu juga bisa kembali ke fasilitas ini kapan saja jika mengalami keluhan atau ingin konsultasi ulang. Jadi Ibu tidak perlu memutuskan sekarang ya Bu ya. Ibu untuk saat ini apakah Ibu sudah bisa memutuskan? Sudah ya Bu ya. Apakah Ibu tadi menggunakan kontrasepsi apa Bu? Betul Ibu ya, menggunakan kontrasepsi IUD. Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Ibu, nanti lanjut ke meja pemeriksaan Bu untuk saya pasangkan IUD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu, sebelumnya tadi Ibu sudah memutuskannya akan dipakaikan IUD. Ibu, saya akan menanyakan terlebih dahulu beberapa hal pertanyaan. Ibu, kapan hari pertama haid terakhirnya, Bu? 1 bulan lalu. Ibu kalau menstruasi dalam jumlah banyak pernah nggak, Bu? Enggak. Nggak pernah. Untuk jangka waktu menstruasi yang lama lebih dari 8 hari pernah tidak, Bu? Enggak, Dok. Untuk nyari perut yang parah, nyari pinggang gitu, pernah tidak, Bu? Karena mens. Enggak, biasanya enggak parah gitu, Dok. Ibu kalau setelah berhubungan pernah keluar bercak darah tidak, Bu? Tidak pernah, Dok. Baik, Ibu persalinan terakhirnya kapan ya, Bu ya? Udah lama, Dok. Setahun lalu. Tahun yang lalu. Ibu apakah Ibu menyusui kurang dari 6 minggu pasca persalinan? Enggak, Dok. Ibu punten ya, apakah Ibu memiliki pasangan seks lain yang lebih banyak gitu? Tidak, Dok. Tidak. Ibu apakah Ibu memiliki sebelumnya riwayat radang panggul, kehamilan ektopik, atau pernah infeksi menular seksual? Tidak, Dok. Tidak pernah. Lalu Ibu apakah Ibu pernah ada riwayat keputihan yang banyak, bau, atau ada benjolan kecil di kelamin? Tidak, Dok. Ibu apakah pernah hamil dalam kandungan? Tidak, Dok. Ibu sebelumnya pernah ada keluhan berdebar atau sesak tidak, Bu? Tidak, Dok. Baik Ibu, tadi kan saya sudah menjelaskan ya, Bu ya, keuntungan dan kekurangan dari IUD. Apakah Ibu sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, Bu? Sudah mengerti, Dok. Baik Ibu. Tapi dia nggak kayak ke hormon kan, Dok, bikin jerawatan. Enggak, Bu, karena ini kan adalah non hormonal ya, Bu ya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Jadi paling yang berubah itu biasanya beberapa pasien tuh mengeluhkan perubahan siklus haid, Bu. Jadi Ibu sebelumnya kebayang tidak, Bu, prosedurnya? Belum sih, Dok. Saya akan menjelaskan singkat ya, Bu ya. Nanti akan ada alat yang dimasukkan ke rahim. Nanti kita akan periksa dulu apakah ada infeksi di sekitar panggul Ibu atau tidak. Nanti akan dimasukkan alat untuk mengukur seberapa jauhnya. Nanti kita akan pasang alat dan masukkan. Ini nanti akan ada benang ya, Bu ya, yang memandu jika Ibu nanti akan melepas IUD-nya. Nanti kita follow up, Bu, apakah itu mengganggu atau tidak. Nanti jika sudah selesai dilakukan pemasangan, nanti Ibu sampai rumah bisa cek tuh. Biasanya ketika membersihkan kemaluan itu dapat raba benangnya. Nanti kalau misalnya Ibu sakit atau tidak nyaman, kasih tahu aja ya, Bu ya. Baik, jika Ibu sudah mengerti akan saya siapkan alatnya. Baik, Dok. Ibu, nanti Ibu boleh buang air kecil terlebih dahulu dan membersihkan area kemaluannya menggunakan sabun ya, Bu ya. Baik, Dok. Saya akan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air. Lalu saya akan keringkan menggunakan tisu. Setelah itu bantu pasien berbaring di meja dengan posisi tomi. Ibu boleh berbaring di meja ya, Bu ya. Lalu setelah itu kita palpasi area abdomen dan periksa apakah ada nyeri, benjolan, atau keluhan lainnya di area suprapubik. Setelah itu kita siapkan alat dan bahannya. Di sini saya akan persiapkan alat dan bahan. Ada IUD Koperti, sarung tangan steril, spekulum, larutan antiseptik, tenokulum, sonde rahim, kain kasa, gunting bedah dengan gagang yang panjang, larutan klorin, dan tempat sampah medis. Setelah itu saya akan menggunakan gloves. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan genitalia eksterna atau pemeriksaan pelvis untuk memeriksa adanya ulkus, pembengkakan kelenjar getah bening, pembengkakan kelenjar Bartholin, dan kelenjar scan. Lalu periksa genitalia interna dengan spekulum untuk memeriksa apakah adanya vaginitis, cervicitis, dan pemeriksaan mikroskopik bila diperlukan. Baik, sudah selesai. Lalu lakukan pemeriksaan manual dan pemeriksaan panggul untuk menentukan besar, posisi, dan konsistensi serta mobilitas rahimnya. Lalu juga untuk memeriksa adanya nyeri goyang serviks dan tumor pada adnexa dan vakum degulasi. Setelah itu saya akan mempersiapkan IUD Kopertinya. Buka sebagian penutup plastik dan lipat kembali. Letakkan kemasan di atas permukaan yang rata. Geser kartu pengukur di bawah lengan IUD. Lalu pegang dan fiksasi kedua ujung IUD dan dorong tabung
inserter ke pangkal dengan lengan sehingga lengan akan terlipat. Setelah lengan terlipat hingga menyentuh tabung inserter, tarik tabung inserter di bawah lipatan lengan, angkat tabung inserter sedikit, dorong dan putar memasukkan IUD. Setelah itu yang terlipat ke dalam tabung inserter, pastikan cincin biru sejajar dengan arah selongsong IUD. Sesuaikan dengan rongga rahim, pastikan pendorong menyentuh ujung IUD dan IUD siap untuk dimasukkan ke dalam rongga rahim. Lalu saya akan melakukan prosedur pemeriksaan dan juga sudah ditemani oleh asisten perempuan. Lalu kenakan sarung tangan steril yang baru, saya sudah mengenakan sarung tangan sterilnya. Setelah itu masukkan spekulum vagina untuk melihat serviks. Setelah itu bersihkan vagina dan leher rahim dengan larutan antiseptik sebanyak 2-3 kali. Setelah itu jepit serviks dengan hati-hati dengan tenekulum arah jam 1 atau jam 12 atau jam 11. Nah, setelah itu masukkan sonde uterus dengan menggunakan teknik tanpa sentuhan. Yaitu dengan hati-hati memasukkan sonde ke dalam rongga rahim dengan 1 kali masuk tanpa menyentuh dinding vagina atau bibir spekulum. Setelah itu tentukan posisi dan kedalaman rongga rahim. Tandai kemudian keluarkan sonde rahim, ukur kedalaman rongga rahim pada tabung inserter yang masih berada dalam kemasan steril dengan cara menggeser cincin biru pada tabung inserter. Kemudian setelah itu saya akan masukkan inserternya. Saya akan memasukkan dengan hati-hati. Pegang tabung IUD dengan cincin biru dalam posisi horizontal atau sejajar dengan IUD sambil menarik tenakulum dengan hati-hati dan masukkan. Setelah itu tabung inserter ke dalam rahim sampai cincin biru menyentuh leher rahim atau sampai terasa ada tekanan. Setelah itu pegang tenakulum dan pelagang dengan 1 tangan. Lepaskan lengan IUD dengan menggunakan teknik pendekan, yaitu dengan menarik keluarkan tabung inserter ke dasar plunger sambil tetap memegang plunger. Lalu keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke dalam serviks sampai cincin biru menyentuh serviks atau sampai ada tahanan tadi. Setelah itu lepaskan bagian tabung inserter dan potong tali IUD sekitar 2-3 cm. Ini sudah terpotong, lalu keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah yang terkontaminasi. Lalu keluarkan tenakulum dengan hati-hati. Dengan hati-hati rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu evaluasi serviks dan jika terdapat perdarahan dari bekas jepitan tenakulum, berikan tekanan dengan kasa selama 30-60 detik. Di sini tidak ada perdarahan ya. Lalu lepaskan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin.
Setelah itu rendam semua peralatan yang digunakan dalam larutan klorin. Buanglah bahan yang sudah tidak digunakan, kain, kasa, sarung tangan sekali pakai ke tempat yang telah disediakan. Rendam tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin. Buka bagian luar dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu cuci tangan dengan sabun dan air. Pastikan klien tidak mengalami atau pasien tidak mengalami kram yang parah dan amati selama 15 menit sebelum mengizinkan pasien pulang. Setelah itu ibu tadi kan sudah saya jelaskan ya Bu ya, bagaimana cara memeriksa tali IUD-nya sendiri dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan ya Bu ya, tadi ketika membersihkan vagina. Setelah itu mungkin nanti ibu akan merasa tidak nyaman. Nah, kalau misalkan tidak nyaman, ibu boleh kembali ke klinik. Lalu ibu ini masa pakai IUD itu 10 tahun ya Bu ya, tapi ibu harus kontrol secara rutin. Ibu boleh ke klinik kapan saja jika membutuhkan konsultasi. Nanti pemeriksa medis, lalu nanti ibu boleh kembali dan bilang kalau mau melepas IUD-nya. Apakah ibu mengerti? Sudah mengerti ya Bu ya? Nanti saya akan melengkapi rekam medis dan kartu IUD ibu. Selamat pagi Bu, perkenalkannya saya dengan Dokter Fitri. Ibu, hari ini ada jadwal untuk pencabutan IUD ya Bu ya? Ibu, Ibu, kenapa Bu ingin melepas IUD? Saya mau mengatur jarak kelahiran Dok, sama mau punya anak aja Dok. Oh, mau punya anak lagi ya Bu ya? Nanti Ibu, saya akan melepaskan IUD Ibu. Mungkin sedikit tidak nyaman, namun saya akan menyelesaikan ketidaknyamanan tersebut ya Bu ya. Di sini saya akan mempersiapkan terlebih dahulu. Ibu tadi sudah buang air kecil Bu? Sudah. Baik, saya akan cuci tangan dengan sabun dan keringkan dengan kain. Lalu Ibu boleh berbaring di meja pemeriksaan dengan posisinya berbaring ya Bu ya, atau dikotomi. Lalu saya akan memakai sarung tangan yang telah menjalani disinfeksi tingkat tinggi. Lalu setelah itu di sini alat yang saya gunakan adalah spekulum, tenakulum, sonde, klem ovum dan lampu. Setelah itu di sini saya ditemani oleh asisten perempuan ya. Lalu saya akan memasukkan spekulum ke dalam vagina terlebih dahulu untuk melihat serviks. Saya akan memasukkan spekulum vagina untuk melihat serviks. Lalu setelah itu saya akan membersihkan vagina menggunakan kasa septik 2-3 kali. Setelah itu jepit tali IUD bagian distal dengan menggunakan tenakulum. Dan memakai penjepit untuk menjepit tali. Lalu setelah itu tarik benang. Secara mantap dan tetap hati-hati ya. Setelah itu tunjukkan IUD kepada pasiennya. Ibu, ini IUD-nya sudah dicabut ya Bu ya. Lalu setelah itu rendam dengan larutan klorin. Setelah itu lepaskan tenakulum dan lepaskan juga spekulum dengan hati-hati. Setelah itu rendam semua peralatan yang digunakan dalam larutan klorin 0,5 sama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan atau kasa dan sarung tangan sekali pakai ke tempat yang disediakan. Rendam tangan yang masih memakai sarung tangan ke larutan kaplorit dan larutan klorin. Buka bagian ke dalam
dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu, cuci tangan dengan sabun dan air. Lalu amati klien selama 5 menit sebelum mengizinkan klien pulang. Setelah itu, ibu jika nanti ketika pulang ibu mengalami perdarahan yang berkepanjangan atau nyeri di perut atau di panggul, ibu boleh balik lagi ya Bu ya ke sini. Lalu ibu nanti jika ingin menggunakan alat kontrasepsi yang baru atau tetap IUD, nanti ibu juga boleh sampaikan kepada saya ya Bu ya. Nanti saya akan memberikan lagi yang baru atau memasangkan lagi yang baru. Lalu setelah itu kita tulis direkam medis pencabutan IUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.